Jompo yang budiman, gimana kabarnya nih? Mimin doain semoga semuanya tuh diberikan kesehatan, ketabahan untuk menghadapi kesendirian kamu. Kembali kebarengan Mimin cantik di channel Bandar Film. Kali ini kita akan membahas film yang penuh dengan imajinasi, penuh dengan fiksi dan penuh dengan mitos. Mengisahkan seseorang manusia yang dihidupkan tanpa jiwa dan bisa hidup bahkan hingga ratusan tahun. Yang membuat dia sangat fiksi adalah dia bisa hidup tanpa memiliki jiwa. Kok bisa ya? Dia diciptakan oleh manusia, kemudian dicampakkan oleh penciptanya. Dia diburu oleh bangsa iblis tapi dilindungi oleh malaikat. Aduh, udah mulai berimajinasi ya guys ya. Kalau biar kita nggak berimajinasi lebih panjang nih, langsung aja kita ke videonya. Film ini berjudul I, Frankenstein. Film ini dirilis pada tahun 2014. Kisah dimulai pada seseorang ilmuwan yang membuat mayat hasil penelitiannya. Hal ini dilakukan karena dia takut akan hasil penelitiannya sendiri. Mayat itu penuh jahitan, gabungan dari 8 mayat, dan dialiri listrik agar bisa hidup kembali. Hal ini tidak akan pernah terjadi ya guys, karena tentu saja hal ini tuh akan menentang kekuasaan Tuhan. Ya udah pasti dong, mana ada orang yang sudah mati bisa hidup kembali gitu. Ternyata mayat yang dibuang tadi berhasil selamat. Dia ingin membalas dendam dengan membunuh istri dari sang ilmuwan. Kemudian dia pergi ke tempat yang penuh dengan salju dan disusul oleh sang ilmuwan. Dia kebal terhadap cuaca dingin, tapi sang ilmuwan tidak. Dan sang ilmuwan akhirnya mati kedinginan. Kemudian dia membawa sang ilmuwan untuk dimakamkan di dekat rumahnya. Ilmuwan ini bernama Victor Frankenstein. Ketika sedang memakamkan sang ilmuwan, tiba-tiba dia diserang oleh beberapa iblis. Dia sempat melawan, bahkan bisa membunuh salah satu dari mereka. Tapi akhirnya dia dapat dikalahkan. Ternyata pasukan iblis melakukan itu atas perintah sang pangeran iblis yang ingin menangkapnya hidup-hidup. Tapi untuk apa ya guys ya? Nah, di sini nanti kita akan bahas ya. Beberapa saat kemudian datanglah 2 malaikat yang membunuh para iblis itu. Di film ini, iblis digambarkan dengan bentuk seperti ini guys. Dan malaikat bentuknya seperti ini. Malaikat bisa berbentuk manusia dan juga bisa berbentuk makhluk yang bisa terbang seperti ini. Cara kerja dalam film ini, iblis bisa dikalahkan dengan senjata suci yang memiliki simbol salib 3 tingkat seperti ini. Dan jiwanya akan dikirim ke neraka. Kalau malaikat jika mati, maka jiwanya akan dikirim ke surga. Di sini semuanya cuma mitos ya guys, jadi kita berimajinasi aja ya. Oke. 2 malaikat tadi membawanya ke markas mereka beserta buku catatan dari Victor Frankenstein. Orang ini tidak memiliki nama, jadi dia menggunakan nama orang yang menciptakan yaitu Frankenstein. Biar lebih gampang kita panggil aja Frank. Frank memiliki potensi untuk membahayakan umat manusia karena dia diinginkan oleh pangeran iblis. Dia sempat akan dibunuh oleh tangan kanan ratu malaikat bernama Gideon. Tapi hal itu dicegah oleh sang ratu malaikat dan dia mengampuni Frank. Sang ratu meminta Frank untuk tinggal di markas mereka sampai mereka tahu apa tujuan pangeran iblis menangkapnya. Tapi Frank menolak hal itu. Dan dia berencana akan mencari tahunya sendiri. Kemudian dia dibawa ke gudang senjata untuk memilih senjata suci. Ada banyak senjata di tempat itu, tapi Frank lebih memilih 2 buah tongkat yang tumpul dan berat.
Di sisi lain, sang ratu mencoba membaca buku catatan yang dibawa tadi. Buku itu berisi tentang hal apa saja yang mengenai proses penelitian kepada Frank, hingga dia bisa dihidup kembali. Buku ini sangat berharga dan beliau menyuruh Gideon untuk menyimpannya di tempat penyimpanan mereka. Kemudian Frank pergi dari tempat itu dan berkelana ke tempat yang sangat jauh. Tahun demi tahun berlalu tapi dia tidak bertambah tua atau mati seperti manusia yang lainnya. Dia juga memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Dalam perjalanannya dia selalu diburu oleh pasukan iblis dan dia selalu bisa mengalahkan iblis yang dikirim untuk menangkapnya. 200 tahun berlalu, dulu dia selalu diburu oleh pasukan iblis. Tapi kini dia memutuskan untuk memburu pasukan iblis yang selalu mengganggu ketenangan hidupnya. Dia kembali ke tempat dia berasal. Tempat ini telah banyak berubah. Kemudian dia menemukan satu iblis di sebuah bar. Biar gak sepaneng kita panggil aja iblis itu dengan nama Tatang. Dia mengikuti Tatang itu sampai pada sebuah gang. Ketika akan membunuh Tatang, tiba-tiba ada polisi yang memergoki mereka. Polisinya pastilah dusing nih. Dan polisi itu dibunuh oleh Tatang. Kemudian Tatang berhasil kabur dan mendatangi markas mereka yang merupakan tempat Pangeran Iblis berada. Dan tempat itu juga digunakan sebagai tempat penelitian untuk menghidupkan makhluk yang sudah mati. Sampai di sini mulai ada gambaran untuk apa Pangeran Iblis memburu Frank. Ya, dia ingin menghidupkan makhluk yang telah mati sama seperti dirinya. Terus kalau sudah bisa menghidupkan makhluk yang mati, selanjutnya akan digunakan untuk apa ya? Sabar guys, Mimin mau lanjut lagi. Oke, kemudian Tatang melapor kepada Pangeran Iblis jika Frank ada di kota ini. Di sisi lain, setelah kejadian tadi, Frank ditangkap oleh malaikat dan dibawa ke markas mereka. Dia dimarahi oleh sang ratu malaikat karena dia menyerang iblis secara terang-terangan. Dan hal ini tadi menyebabkan seseorang manusia mati. Dan atas kesalahan itu dia akan diikat di situ dan tidak boleh berkelana di kota lagi. Di sisi lain, di tempat penelitian Pangeran Iblis ada dua ilmuwan yang sedang mencoba menghidupkan makhluk mati. Tapi mereka selalu gagal. Pemimpin ilmuwan itu adalah seorang wanita cantik bernama Dr. Wade. Beliau merasa kesulitan dengan penelitian yang dia lakukan saat ini. Kemudian Pangeran Iblis berkata kepada Dr. Wade bahwa dia akan membawakan Frank atau buku catatannya untuk dipelajari. Di tempat lain ketika Frank dibawa masuk ke markas malaikat, ternyata ada iblis yang melihat hal itu. Iblis ini kita panggil dengan Dadan. Maaf ya, namanya aneh-aneh. Namanya juga samaran. Dia mengetahui tempat Frank berada dan kemudian melaporkan kepada Pangeran Iblis. Dan Pangeran Iblis meminta untuk menyerbu tempat itu. Dan tanpa berlama-lama, Dadan bersama pasukan iblis menyerang markas malaikat. Terjadi pertarungan antara kedua belah pihak, banyak pasukan iblis yang mati dan beberapa malaikat juga mati. Pasukan iblis berhasil memasuki markas malaikat dan mereka terus menyerang. Dengan jumlah pasukan yang sangat banyak menyebabkan para malaikat kewalahan dan membuat mereka terdesak. Frank dibebaskan dan dia juga ikut membantu melawan pasukan iblis. Tiba-tiba, ketika pertarungan sedang berlangsung ada suara lonceng yang merupakan isyarat agar pasukan iblis keluar dari tempat tersebut. Pasukan iblis berlarian dari tempat itu. Tapi para malaikat tidak membiarkan hal itu dan mengejar mereka. Dan tanpa mereka sadari, ketika para malaikat mengejar pasukan iblis, ada satu iblis yang masih ada di dalam markas mereka. Dan dia menangkap sang ratu yang sedang tanpa penjagaan. Dadan membawa sang ratu untuk dijadikan tawanan, untuk ditukar dengan Frank. Tapi Frank sudah pergi. Sehingga Gideon memiliki ide untuk menukar ratu dengan buku catatan Victor Frankenstein. Gideon berhasil menukar sang ratu dengan buku catatan tersebut dan pergi dari tempat itu.
Ternyata Frank ada di sana dan ingin mengambil buku itu dari Dadan. Frank dihadang oleh beberapa iblis, tapi mereka bisa dikalahkan dengan mudah. Kemudian dia mengikuti Dadan hingga masuk ke markas mereka. Kemudian Dadan menyerahkan buku itu kepada Pangeran Iblis. Frank yang telah masuk ke tempat itu tanpa sengaja dia masuk ke sebuah ruangan yang berisi banyak sekali mayat yang siap dihidupkan. Sampai di sini kita telah diberitahu bahwa Pangeran Iblis ingin menangkap Frank karena dia ingin tahu cara menghidupkan kembali mayat-mayat yang telah dikumpulkan dan kemudian diisi dengan jiwa para iblis dari dalam neraka. Hingga dia punya banyak pasukan untuk mengalahkan pasukan malaikat. Kemudian dia akan membunuh manusia dan sisanya akan diperbudak. Di sisi lain, Pangeran Iblis memberikan buku kepada Dr. Wade dan memerintahkan untuk segera menyelesaikan penelitiannya. Beberapa saat kemudian, Frank mendatangi Dr. Wade untuk mengambil buku itu. Dan datanglah beberapa iblis untuk menangkap Frank. Tapi hal itu dihentikan oleh Pangeran Iblis. Leave him be! Terjadi percakapan antara mereka berdua. Pangeran Iblis meminta Frank untuk tinggal di tempat itu, tapi Frank menolak dan kabur dari tempat tersebut. Frank mencoba membaca buku itu. Dia ingin tahu asal-usul dirinya, tapi dia tidak bisa memahami buku itu. Dan kemudian dia mencari Dr. Wade agar bisa membantunya memahami buku itu. Tapi hal ini telah diketahui oleh Dadan. Dia membuntuti Dr. Wade ketika pulang. Dr. Wade ditemukan oleh Frank dan diajak ke tempat yang aman. Tapi Dadan berhasil mengikutinya. Dan terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Dadan dan Frank. Dadan lebih kuat daripada iblis lainnya yang pernah dia kalahkan. Dia berhasil melukai Frank dan hampir membunuhnya. Tapi hal itu dihentikan oleh Dr. Wade. Dia berkata, "Aku membutuhkan Frank untuk penelitianku. Jangan bunuh dia." Hal itu membuat Dadan lengah dan Frank bisa membunuhnya dengan pisau kecil yang dia sembunyikan. Kemudian Dr. Wade membawa Frank ke tempat persembunyian mereka. Kemudian dia mengobati lukanya. Dia memberikan waktu untuk Frank agar beristirahat. Kemudian dia membaca buku itu sampai selesai. Dan kini Dr. Wade sudah mengetahui bagaimana proses Frank bisa dihidupkan kembali. Frank juga menjelaskan tentang semua hal yang terjadi. Dia juga menjelaskan bahwa Pangeran Iblis atau bosnya memiliki rencana jahat terhadap umat manusia. Setelah mengetahui hal itu, dia ditelepon temannya dan dia mengajak bertemu di sebuah stasiun. Tapi hal itu telah diketahui oleh para iblis. Dan para iblis pun menangkap Dr. Wade di tempat mereka bertemu. Waktu yang sama, Frank mendatangi Ratu Malaikat dan dia menjelaskan tentang rencana jahat dari Pangeran Iblis. Kemudian Frank pergi dari tempat itu. Tetapi sang ratu memerintahkan Gideon untuk mengambil buku itu dan membunuh Frank. Hal ini disebabkan karena buku itu dan Frank akan memberikan dampak yang sangat bahaya kepada umat manusia jika Pangeran Iblis berhasil menjalankan rencananya. Gideon berhasil menemukan Frank dan langsung menghajarnya saat itu juga. Dia menyerang Frank secara bertubi-tubi. Bahkan dia membenturkan Frank ke tembok bangunan hingga bangunan itu roboh. Tapi fisik Frank yang kuat mampu menahan semua serangan itu. Frank terjatuh dan Gideon akan menyerangnya dengan kapak. Frank menahan kapak itu dan yang terjadi adalah Gideon tertusuk oleh senjatanya sendiri dan dia mati saat itu juga. Jiwanya dikirim ke surga. Di tempat lain, di tempat penelitian Dr. Wade yang telah mengetahui apa yang terjadi kini, menolak untuk melanjutkan penelitian. Tapi hal itu membuat Pangeran Iblis marah dan membunuh temannya. Kemudian Pangeran Iblis menyuruh Dr. Wade untuk menerapkan apa yang dia pelajari dari buku Frank kepada temannya sehingga temannya bisa hidup lagi. You want him back? Show me. Di tempat lain, Frank mendatangi markas para malaikat
dan memancing mereka untuk datang ke markas Pangeran Iblis. Frank mengajak para malaikat untuk menyerang pasukan iblis agar rencana jahat Pangeran Iblis tidak terjadi. Sampailah mereka di halaman Pangeran Iblis, dan Frank langsung disambut pasukan iblis yang sangat banyak. Awalnya Frank menyerang sendirian, tapi kemudian para malaikat ikut menyerang pasukan iblis tersebut. Pertarungan besar antara kedua ras yang saling bermusuhan pun tidak terhindarkan lagi. Para malaikat berhasil membunuh banyak pasukan iblis. Kemudian Frank masuk ke dalam markas tersebut untuk membunuh Pangeran Iblis. Di tempat itu pula, proses penghidupan manusia juga sedang berlangsung dan akan segera selesai. Frank mulai bertarung melawan Pangeran Iblis. Dia berhasil membuat 3 sayatan horizontal di perutnya. Tapi Frank berhasil dipukul mundur hingga terlempar cukup jauh. Dr. Wade berusaha menghentikan proses penghidupan, tapi dia ditangkap oleh Pangeran Iblis dan dilemparkan ke sebuah arus listrik. Tapi dengan cepat Frank menangkap Dr. Wade dan berhasil menyelamatkannya. Frank yang tak berdaya pun ditangkap oleh Pangeran Iblis. Dia yang tidak memiliki jiwa akan diberi jiwa iblis yang berasal dari neraka. Jiwa itu sempat masuk ke tubuh Frank. Namun apa yang terjadi? Ternyata jiwa itu tidak mampu mengendalikan tubuh Frank. I'm not your son. Kemudian Frank mengambil pecahan besi yang ada di sampingnya dan memberikan sayatan vertikal melewati 3 sayatan sebelumnya. Sehingga terbentuklah simbol salib 3 tingkat sebagai tanda suci dan menyebabkan Pangeran Iblis tewas saat itu juga. Jiwanya akan dikirim ke neraka bersama mayat-mayat yang akan dia hidupkan. Akhirnya pertarungan dapat dimenangkan dan umat manusia bisa selamat dari serangan pasukan iblis dan film pun berakhir. Oke, jadi kesimpulannya dari film itu, secara alur cerita film ini tuh bagus banget guys. Tokoh utamanya juga dijelaskan latar belakangnya dengan cukup detail dan menggambarkan bahwa dia adalah sosok yang kuat. Tetapi yang bikin kurang greget adalah si Pangeran Iblis yang tidak begitu kuat. Dia diserang 2 kali habis itu kalah. Masa Pangeran Iblis dikalahkan semudah itu gitu? Ya maksudnya seorang pangeran gitu, cuma diserang 2 kali habis itu kalah. Ingat pepatah dari Bandar Film, semakin kuat musuh maka film akan semakin seru. Nah, pasti kita juga akan nunggu-nunggu nih, kapan sih ini kalahnya gitu kan guys. Nah, yang bikin kepikiran Mimin adalah malaikat dalam film ini kan tugasnya membasmi iblis. Nah, ini tadi digambarkan bahwa pasukan iblis telah mati semua. Terus kalau nggak ada iblis, kegiatan mereka ngapain dong? Nah, entah ya, kita akan tanya sama Pak Dadan. Oke, jadi gitu aja review film dari Mimin. Buat kamu yang pengen request film untuk di-review sama Mimin, langsung aja komen di kolom komentar ya guys, nanti Mimin review. Terima kasih sudah mau menonton, jangan lupa like dan subscribe.